Ngopiers, senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara yang luar biasa yang selalu setia menemani malam minggu Bapak Ibu Saudara semua. Dalam acara Ngopi Bareng. Ngopi bareng. Ngobrol pintar bareng-bareng. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa yang menjadi tema nasional di seluruh kaum muda yang ada di GSJA di Indonesia. Dengan tema Extreme Impact. So hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pastor yang juga luar biasa. Pastor-pastor yang datang dari jauh-jauh. Langsung saja kita mau panggilkan yang pertama ada Pastor Jeffrey, Pastor Samuel, dan Halo, Pastor Jimmy. Welko. Come on. Silakan Pastor yang luar biasa. Apa kabarnya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa ya. Nah di depan para pastor nih, depan meja kita nih ada kopi. Kita mau ngopi dulu bareng-bareng boleh ya? Boleh. Kita angkat kopinya nih. Cheers. Cheers. Wow. Sebentar. Sebelum kita ini boleh nggak kali ini kita cheersnya Extreme Impact. Wis, boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Keren. Satu dua. Extreme Impact. Wow. Enak banget ya. Kopinya semakin ekstrim. Haleluya. Oke, thank you Pastor. Silakan duduk ya. Saya ngerti ya, mulai ngerti kenapa tuh Pastor Welko tadi langsung cheersnya Extreme Extreme Impact. Impact. Ya. Supaya memang ekstrim banget impactnya pada kita ngobrol-ngobrol nih ya. Supaya nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. Bener ya? Iya. Oke Pastor, wah ini satu kehormatan ya saya bisa satu acara bareng pastor-pastor yang luar biasa. Pastor, hari ini kita mau bahas satu topik nih ngomongin soal extreme impact. Tapi sebelum kita bahas itu lebih jauh ya, boleh dong ya kita para pastor memperkenalkan diri ya, dari gereja mana dan khususnya di DKMN nih pelayanannya bagian apa, sebagai apa. Boleh dimulai dari Pastor Jeffrey? Oke, sebelumnya saya thank you sudah bisa diundang di Ngopi Bareng ini. Yes. Satu kesempatan yang luar biasa. Oke, saya Jeffrey Dharma. Saya di DKMN sebagai bendahara. Saya melayani di GSJA Anugerah Tangerang Selatan. Iya. Sebagai apa di sana? Oh, Di- sebagai gembala, sebagai wakil gembala. Wakil Udah gembala gak ya. tahan mau jadi gembala, udah gak Ini kan Sebagai mantu gembala juga. Wakil gembala dan pembina youth. Oke. Ya. As a youth pastor di sana Youth ya. pastor, ya. Oke. Selamat datang buat Pastor Jeffrey. Terima kasih, dan Jimmy. Pastor Samdar boleh silakan. Ya, oke, saya ingin nyapa dulu ya para ngopir. Selamat malam minggu. Thank you for watching. Keren awis dah. Ya, Jimmy, thank you udah mengundang saya malam hari ini. Yes. Ya, bisa ngopi bareng ngobrol pintar ya. Ya, saya Samuel Darmanto di DKMN, saya sebagai sekretaris. Jadi sebentar lagi kayaknya enggak. Karena apa tuh Pastor tuh? Maksudnya jawabnya kenapa? Karena tahu diri. Kenapa begitu? Karena gini. Kalau dulu tuh orang muda selalu dibilang orang muda itu pemimpin masa depan. Iya. Sekarang salah bro. Kaum muda itu pemimpin today. Yes. Hari ini. Ya. Jadi saya udah kayaknya nggak muda banget. Jadi saya mau orang muda sekarang jadi pemimpin-pemimpin yang Yes, luar amin, biasa. amin. Ya, jadi saya sekretaris di DKMN dan saya sekarang pelayanan mengembalakan di sebagai gembala sidang di GSJA City Blessing Ya. di Tangerang. Ya. Lalu juga saya mengembalakan satu gereja juga yang ada di calon ibu kota di Samarinda. Keren Agak banget becet ya. Samarinda. Agak becet Samarinda. Ya, kayaknya mereka lagi lihat saya ini. Thank you. Halo Samarinda. Halo Samarinda. Keren Ya, Pastor. itu Thank ya. you Pastor. Ya. Buat dari Pastor Welko boleh Oh iya, silakan. iya, selamat malam semuanya. Memang ini momen yang sudah saya tunggu-tunggu ya. Biasanya tiap malam minggu saya nonton ini gitu, saya, oh Tuhan. Kapan saya Sampai akan mimpi-mimpi. diundang ya. Ternyata pada akhirnya kesempatan itu datang. Nama saya Welko ya, saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis sebagai youth pastor. Lalu juga di Departemen Kaum Muda Nasional saya menemani saja nih. Ini istilahnya sebagai tim support ya. Yes. Jadi yang tim pendukung ya. Ya kira-kira gitu Jim.
Oke, thank you Pastor Welko. Thank you ya, sudah akhirnya Tuhan menjawab. Puji Tuhan ya. Jawab mimpi ya. Wah ini Wow. seru banget ya. Ini para pastor ternyata nggak disangka-sangka. Ini mereka ini jadi penonton setia juga loh ya di acara ngopi bareng ya. iya dong. Dan akhirnya hari ini bisa duduk bareng kita ngobrol-ngobrol. Iya. Oke, para pastor kan tadi kan juga ada di bagian DKMN gitu ya. Nah mungkin ada beberapa orang-orang yang sebenarnya belum tahu banget soal DKMN. Boleh ceritain dari Pak Samdar sebenarnya tuh DKMN itu apa sih gitu? Oke ya, thank you. DKMN itu ini singkatan sih, Departemen Kaum Muda Nasional. Oke. Jadi ini departemen dalam tingkatan nasional. Oke. Jadi di Indonesia di GSCA itu kan punya banyak departemen. Iya. Ada departemen misi, ada departemen. Nah beliau ini juga di departemen sosial sebagai Iya, bendahara Sosial ya. nasional. Sebagai direktur. Oh direktur, Direktur. sudah naik ini bro. Kamu tas dulu. Ini ngopi-ngopi. Ternyata Ngopi-ngopi. dibongkar di sini ya. Merayakan ini. Naik ini rupanya ini Luar ya. biasa. Tiba-tiba nggak tahu ya udah jadi Iya. direktur aja. Iya, jadi tadi merendahkan diri aja hanya sebagai tim support gitu. Ya, jadi ada Departemen Sekolah Minggu, Departemen Kaum Muda dan yang lain-lain. Jadi Departemen Kaum Muda Nasional sudah lama sekali dan memang bergerak khusus melayani di anak-anak muda. Oke, yes, thank you buat penjelasannya. Nah, kita mau bahas lebih jauh soal tema besar kita nih, nasional seluruh GSCA yaitu Extreme Impact. Saya mau tanya sebenarnya kenapa sih DKMN ini mengangkat tema atau topik tentang Extreme Impact buat seluruh kaum muda Indonesia? Boleh Pastor Welko share? Sebenarnya sih yang lebih yang lebih dapat mungkin Pastor Samuel Darmanto ya. Lempar nih. Iya. Nanti saya jawab. Baru barangkali Pastor Samuel Darmanto kalau ada hal insight yang saya dapatkan mungkin saya Boleh. istilahnya bukan menambahkan mengurangi ya karena nggak mampu saya untuk itu. Ya. Berarti langsung ke Pastor Langsung lah. Samdar ya. Karena beliau ini ya menurut sejarah GSCA adalah pengurus DKMN terlama. Sebenarnya seumur hidup nih harusnya. Hidup ya. Ya Pastor ya. Makanya berasanya muda terus loh. Muda. Ya. Tapi tadi udah tahu diri. Packagingnya. Packagingnya ya. Founder dealnya Nah, Belum tentu ya. Gak bisa muda dibohongin. juga. Silakan Pastor. Ya, Extreme Impact. Sebenarnya kaum muda itu Departemen Kaum Muda Nasional selalu membuat tema-tema tiap tahun Yep. yang bersifat progresif. Hmm. Jadi dari 4 tahun lalu kita mulai dalam periode kepemimpinan kita yang baru dengan direktur kita Pastor Daniel Pribadi ya. Nah, itu kita mulai dengan clear sight. Clear sight. Clear sight. Lalu kalau kita punya pandangan jelas tuh kemudian ngapain ya? Clear sight. Lalu kemudian di tahun berikutnya adalah Running the vision. Running the vision. Jadi kalau kita sudah punya pandangan jelas, kita bisa berlari mengejar mimpi kita, mengejar visi, mengerjakan visi Tuhan. Yeah. Lalu kemudian di tahun ketiga, ketika kita berlari mengejar kemana itu? Kita mesti naik dong. Nah makanya temanya climb higher. Yes. Wah, Yeah. climb higher itu bicara tentang kemaksimalan hidup kita. Yeah. Nah semakin tinggi, semakin kita bisa melihat banyak kesempatan. Yes. Kalau sudah kita di atas, terus ngapain? Hmm. Harus memberikan impact yang Ya, dahsyat. betul. Nah karena itu kita ambil tema Extreme Impact. Impact. Jadi harapan kita anak-anak muda di Indonesia khususnya GSCA harus bisa memberikan impact yang dahsyat. Amin. Impact yang besar. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Dari Pastor Welko mungkin ada mau nambahin? Ya. Yang menarik begini, sebenarnya Pastor Daniel kemudian mendapatkan ya dari Yohanes 15 ayat 8. Iya. Ya, Bapakku dipermuliakan kalau engkau berbuah banyak. Iya. Ya, berbuah banyak dan buahmu tetap, itu Yohanes 15 ayat yang ke-8 ya. Dan buat saya begini, terutama ini relevan buat anak-anak muda. Yang menarik kalau kita lihat dalam Yohanes 15 itu perumpamaan ketika Tuhan Yesus bicara soal pokok anggur itu, maka di ayat yang kelima itu Tuhan Yesus bilang gini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi saya tuh ya di masa pandemi ini kan jadi real ya Jim ya. Iya. Maksudnya kita yang tadinya mungkin apa ya kayak Jimmy lah, ini idola juga nih, idola anak muda nih. Ya. Ya. Beliau Anak ini saya ngefan milenial. banget sama Jimmy. Anak Ya, anak sama- milenial yang masih muda tapi punya
capaian yang luar biasa, Luar biasa. ya. Bisa jadi models ya. Tapi kan selama pandemi ini kalau nggak salah kayak Jimmy tadinya dapat reward ke Eropa. Iya, iya. Tapi ternyata nggak bisa. Iya. Dan kemudian waktu-waktu ini kita banyak gunakan untuk merenung. Iya, Ternyata akhirnya kita kembali ke hadirat Tuhan dan menemukan waktu-waktu ini ya kita nggak bisa apa-apa di Iya. luar Tuhan. Dan yang menarik begini, buat saya sih kaitannya ya kalau kita bisa extreme impact sebenarnya ketika kita sadar bahwa kalau kita nggak nempel sama Tuhan, ya Tuh. kita nggak bisa berdampak luar biasa. Jadi extreme impact itu adalah sebuah hasil dari membangun relasi dengan Keintiman dengan Tuhan. kita. Iya. Keintiman ya Pastor ya. Keintiman ya seperti Pastor Samdar lah. Wah, kita banyak belajar juga nih dari kakak kita ini ya. Iya. 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 Jadi saya lihat dari tim DKMN, dari master kita ya, Pastor pribadi. Iya, iya. Tim betul-betul memikirkan dari awal berkesinambungan temanya Iya. dengan harapan supaya ujungnya, endingnya Iya. anak-anak muda di Indonesia itu bisa berdampak dengan maksimal, dengan ekstrim Iya. gitu ya. Luar biasa banget. Kita mau bahas lebih jauh. Kalau tadi ngomongin soal extreme impact tadi bahwa sebenarnya di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa dampaknya maksimal kalau kita nggak punya keintiman. Iya. Kalau kita bahas lebih jauh, sebenarnya kalau tadi kan ngomongin berharap anak muda bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya harapan dari DKMN, tim DKMN sebenarnya tuh pengen memberikan dampak yang seperti apa sebenarnya gitu loh. Dampak yang real, yang konkret itu dalam hal apa misalnya. Boleh mungkin dari Pastor Jeffrey, kalau dari Pastor Jeffrey lihatnya seperti apa gitu. Iya, kalau dari tema ini harapan atau ekspektasi yang DKMN harapkan adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa punya pengaruh yang luar biasa, Iya. yang dapat mengubahkan kehidupan orang lain. Iya. Artinya lewat pengaruh kehidupan yang mereka tunjukkan dalam setiap aspek, Iya. ya, itu bisa menyelamatkan orang lain. Oke. Iya. Orang yang belum percaya bisa menjadi percaya. Iya. Orang yang tadinya dulunya hidupnya jahat, hidupnya brutal, hidupnya tidak baik, tapi ada orang mudanya Tuhan yang memberikan pengaruh yang luar Yes. biasa, Iya. sehingga orang itu bisa diselamatkan, bisa diubahkan Iya. menjadi orang yang baik, menjadi orang yang murah hati. Yes. Dan itu yang kita harapkan lewat tema Extreme Impact ini, ada banyak orang-orang muda yang bisa memberikan pengaruh yang luar biasa Yes. kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yes. Itu yang Amin. menurut saya. Thank you Pastor Jeffrey. Kalau Pastor Samdar bisa menambahkan Ya. apa sih harapannya? Apa yang mau dilakuin sebenarnya soal impact tadi? Ya, selain tadi yang disampaikan Pastor Jeffrey, kalau kita perhatikan ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-8, Iya. ada kata banyak di situ. Ada kata banyak. Jadi Berbuah jangan banyak. lupa itu ya, Yes. berbuah banyak. Iya. Jadi selama ini banyak di antara kita kayaknya agak tercekokin dalam bahasanya itu selalu yang penting kualitas, yang penting kualitas, yang penting kualitas gitu ya. Iya. Jadi sehingga kita nggak berpikir tentang kuantitas, padahal dengarkan baik-baik nih. Iya. Tuhan itu bicara tentang kuantitas juga. Iya. Iya. Berbuah banyak. Lalu Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia. Iya. Kuantitas dong. Iya, betul. Ya, every nation. Iya. Semua. Jadi semua bangsa muridku. Semua. Jadi Tuhan nggak mau yang kecil-kecil. Tuhan Iya. nggak mau yang sedikit-sedikit. Iya. Tuhan maunya banyak. Tuhan Amin. maunya semua orang diselamatkan. Iya. Jadi saya ingin tambahkan di situ. Saya ingin tekankan bahwa ayo jadi orang-orang muda itu jangan puas dengan apa yang kita bisa capai hari ini. Yes. Gitu. Jadi apalagi Iya, ini iya. di masa pandemi seperti ini. Harus mulai berpikir nih apa yang saya bisa lakukan yang akan berdampak kepada orang. Amin. Nanti saya akan berikan tips lah. Minimal saya akan sampaikan 2 hal. Ini kita Saya tunggu-tunggu akan nih. berikan Ini, tips ya. gimana Anda bisa berdampak dengan Yes. luar biasa. Yes. Jadi saya ingin tanamkan itu ya. Jadi jangan puas dengan saya sudah mempengaruhi satu orang. Ya. Ya, jangan lupa Tuhan juga bicara tentang kuantitas. Yes. Thank you Pastor. Ya, Satu insight yang saya baru dapat. Wah, Iya. iya ya Tuhan tuh ngomongin kuantitas juga. Yes. So anak-anak muda kalau saya bisa simpulkan dari apa yang Pastor Samda tadi katakan bahwa
jangan puas, jangan cepat puas dengan apa yang kita capai hari ini. Bersyukur harus, betul ya, tapi puas Yes, nggak boleh. betul. Yes. Pastor Welko kayaknya mau nambahin nih ya. Nggak, Apa sih kalau Pastor aku Welko? gini Jim, ini kan menarik. Saya pikir nggak ada seorang pun di antara kita, termasuk Pastor Daniel ya. Iya, Sebenarnya ini kan beliau berdua yang lebih menggumuli nih tema. iya. Saya pikir nggak ada pemikiran bahwa kita akan ada dalam kondisi COVID-19. Ya, Betul, betul. betul, betul. Ibadah Semua itu orang. kita harus. Tapi yang menarik gini, buat saya di tengah COVID ini bisa tergantung kita melihatnya, bisa jadi problem atau kesempatan. Iya, Saya boleh tanya sama Jimmy kan? Iya. Gini, ngopi bareng ini kira-kira ada nggak kalau nggak ada COVID? belum tentu kayaknya. Mungkin ada, tetapi ini ada akselerasi. Iya, betul. Ada akselerasi. Dan buat saya apa ya, kalau kita bilang profetik, ya, nggak mikir ya Pastor ya bahwa akan ada ya. kondisi gini. Betul. Tapi hal-hal yang nggak kita pikirkan, Zoom. Iya. Ya kita nge-Zoom ya. Siapa yang kenal Zoom? Kalau dibilang Zoom apa? Oh kamera nih. Mukanya digedein. Iya, iya. Tapi sekarang kalau bilang Zoom, maka kita kan nangkep ya Iya, bahwa betul. oh iya. Jadi kalau saya lihat gini, extreme impact di masa COVID-19 adalah kita berselancar ya. Iya. Berselancar di tengah gelombang yang tinggi dan di sana ada akselerasi Tuhan ya untuk Yes. membawa kita punya dampak yang lebih luar biasa. Ya, saya Ya. nangkep gitu loh Pastor ya. Iya, iya. kita kan Jadi nggak mikir memang ya. ini COVID ini semacam alat pemeras buat kita. Apa maksudnya? Apa maksudnya kita? Ini alat pemeras, pemeras supaya ini. supaya yang Keluar tersembunyi sari-sari. keluar. Iya, betul, betul. Ya kan? Pada akhirnya gereja menjadi semakin kreatif. Yes. Iya. Dulu salah satu yang membuat gereja nggak bertumbuh itu karena doanya banyak, imannya gede, tapi nggak kreatif, bro. Iya, Nah, ini COVID. Coba dipakai diulang, Tuhan. ini perlu di highlight. Doanya banyak, imannya gede, tapi kurang kreatif. perlu di Nah, highlight nih bro. sekarang COVID ini dibuat Nice. itu sebagai alat Yes. pemeras, santannya keluar. Yes. Gitu. Iya. Dan ini salah satu buah kreatif yang memang bisa jadi wadah buat para orang-orang yang Iya. kita mungkin nggak bisa jangkau di dalam gereja Iya. gitu ya, lewat channel ini, lewat YouTube ini, supaya mereka juga bisa dapat sesuatu lewat setiap topik yang kita bahas setiap minggunya gitu ya. Ya. Thank you para pastor ya, ini Mungkin luar saya biasa. boleh tambahin Nah, sedikit. Yes, boleh. Boleh, Pastor. boleh. Jadi saya Apa baru kopinya ingat. apa? Oh, bukan. Jadi Kita terkait- tos dulu boleh ya? Oh, boleh dong, Oke, boleh. Extreme Impact. Lanjut Pastor. Jadi terkait extreme impact ini tidak lari dari tujuan DKMN. Ya, salah satu tujuan DKMN adalah melahirkan generasi muda yang penuh dengan roh, Iya. kreatif dan berdampak. Berdampak keluar dan juga Visi. berdampak Hafal. ke dalam. Ya. Sekretaris hafal? Nah, mungkin itulah Apalagi tercetusnya Yang buat tema pencetusnya. extreme impact pada Iya. tahun ini gitu. Oke. Jadi tidak lari dari tujuan DKMN. Dan saya ketika mendengar penjelasan dari Pastor Samdar, Pastor Welko, jadi kepikiran mungkin ada banyak penonton yang saat ini bertanya-tanya, ada mungkin anak-anak muda yang belum nangkep apa sih itu extreme impact. Iya, Ya, iya. Tadi Pastor Samdar bilang jangan puas dengan pencapaian saat ini tuh. Iya. Mungkin ada orang-orang di luar sana bilang, saya udah coba berkali-kali, Hmm. tapi emang nggak bisa-bisa Pastor gitu. Iya, iya. Jadi saya mau kasih pengertian simpel gini. Extreme impact itu adalah satu pengaruh luar biasa yang keluar dari dalam diri kita Iya. yang sebenarnya kita nggak bisa lakukan. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, Iya. kita Kita bisa. penuh dengan roh, Iya. kita nempel dengan Tuhan, Yes. maka dari dalam hidup kita akan keluar pengaruh yang luar biasa. Amin. Ada ekstrim luar biasa yang bisa Yes. kita pertontonkan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Iya. Jadi, Mantap, ini jangan memang- menyerah. Yes. Memang cocok Jangan jadi menyerah. gembala ya. Anak-anak muda yang di Indonesia jangan menyerah. Ya, itu message yang luar biasa sekali dari para pastor menjelaskan tentang tema, why tema ini diangkat buat seluruh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Nah, para pastor, khususnya dari Pastor Samdar nih, nyiapin tema tiap tahun itu kan bukan hal yang gampang ya. Apalagi saya lihat nih ya, ini berkesinambungan benar-benar dari apa yang dijelasin Pastor Samdar setelah ngobrol-ngobrol dengan direktur kita ya, Pastor Daniel gitu ya. Itu kan bukan hal yang gampang, betul ya. Apa sih yang membuat Pastor Samdar dan bersama Pastor dan tim gitu ya,
akhirnya melihat bahwa oke, Extreme Impact ini harus jadi tema, ibaratnya tema sebelum ini nanti ganti kepemimpinan dan sebagainya, ini harus jadi tema terakhir yang dampak pamungkas yang dampaknya luar biasa sekali gitu. Apa sih, kenapa sih gitu Pastor? Ya. Kenapa enggak claim hire-nya, kenapa enggak claim hire-nya di paling akhir misalnya gitu loh. Kenapa harus Extreme Impact gitu loh di akhir gitu? Ya, memang menggumuli sebuah tema itu nggak gampang ya. Iya. Itu diperlukan kepekaan. Iya. Jadi karena tema ini kita nggak mau jadi sekedar slogan, hanya sekedar apa ya tulisan yang membuat orang euforia. Iya. Tapi memang benar-benar tema ini harus dihidupi. Iya. Kalau tema ini nggak dihidupin nggak akan ada efeknya, nggak Betul. akan ada dampaknya. Jadi ya kita diskusikan berulang kali gitu ya, dalam meeting berulang kali sampai ketemu ya. Yang terakhir ini Extreme Impact. Extreme itu sebenarnya artinya itu enggak biasa. Iya. Ekstrim itu di luar batas. Dan seperti tadi yang saya bilang bahwa itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Iya. Gitu. Jadi Tuhan mau bahwa kita ini enggak jadi orang yang ordinary people, tapi extraordinary people. Yes, extraordinary dan ekstrim. Ya, ekstrim. Tapi dalam konteks yang positif pasti, Pasti, ya Pastor ya. ya. Yes. Kita bukan ekstremis, bukan. Iya, iya. Bukan betul, ekstremis, betul, tapi betul. kita ekstrim artinya itu kita bisa berani menerobos di luar batas. Iya. Seperti itu. Oke, thank you Pastor. Pastor, terus saya juga lihat ya, saya perhatiin tiap tahun ya. Ini DKMN selain mereka membuat tema yang berkesinambungan, akhirnya dari setiap tema yang dibangun itu ada lagu-lagu yang dibuat gitu ya. Ya. Dari pertama Clear Sight, Ya. terus juga langsung ke Running the Vision, kita punya lagunya, lagu nasional. Terus ke Climb Climb Higher, Higher. Climb Higher juga ada lagunya dipakai Ya. seluruh Indonesia. Ya. Dan yang kali ini Extreme Impact Ya. dan lagunya juga sudah launching dan ini juga hari ini sudah launching. Dan ini tanggal 12 September sudah launching ya, luar biasa banget. Ya. Dan hari ini spesial banget lagunya karena lagu ini tuh berkolaborasi nih ya dengan Betul. GSJA Bethlehem. Bethlehem. Dan saya lihat ini, wah ini satu terobosan yang ekstrim juga. Jadi saya melihat ini sebuah benar-benar dampak yang beda ekstrim. Biasanya kan buat lagunya sendiri-sendiri nih. Wah di tema This ini. is the first time kayaknya. The first time? Ya, ini kayak yang pertama kali di Indonesia. Dan ekstrim banget buat saya dampaknya. Kok ini bisa berkolaborasi? Dan saya lihat kayaknya ini kan bukan sebuah hal yang gampang ya. Menyatukan ibaratnya taste dari tim Breakthrough Worship dan New Life gitu ya. Kayaknya gak gampang, tapi ini bisa jadi satu lagu yang luar biasa. So, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang lagu Extreme Impact Ya. di segmen yang kedua, kita mau sama-sama lihat dulu video klip daripada lagu Extreme Impact. Iya.
Wih, keren. Wih, Mantap keren ya. Mantap sih, Jim. Mantap. Luar biasa ya. Iya. Gimana Keren, komen daripada pester-pester nih tentang lagu Extreme Impact yang baru ini? Boleh dari Pastor Jeffrey? Ya, ini suatu terobosan yang kreatif dan inovatif dan Ya. mungkin juga ini menjadi yang pertama Iya. di ruang lingkup pelayanan kaum muda. Iya. Yes. Ya, satu kombinasi atau satu Kolaborasi ya. yang luar biasa antara tim Break to Worship dan New Life Bethlehem. Terlebih di masa-masa pandemi yang sangat membatasi kita, tapi ternyata tercipta sebuah video klip yang luar biasa. Wah, keren. Kita beri applause dulu ya buat tim Break to Worship dan New Life ya, luar Yes, biasa. yes. Keren. Kalau dari Pastor Samdar ada komentar tentang lihat Sebelum video? komen kita ngopi. Ngopi dulu. Ah. Emang kalau Pastor suka ngopi ya? Extreme Impact. Mantep. Kopinya mantap. Ya, rasanya tadi lihat itu seperti minum kopi. Oh aduh. Mantep. Sayang ya mereka nggak bisa rasakan kopi ini ya. Iya. Ya. Minum lagi One ya. word for Song of Extreme Impact itu. Keren. Keren ya. Keren. Ya, saya pikir rugi lah kalau nggak buka. Jadi nanti ini yang sedang nonton semua pastikan segera ke channel utamanya ya. Yes. Ya, lihat situ. Kalau bahasa milenialnya tuh mantul, Jim. Mantul. Mantap betul. Betul. Ya. Kalau dari Pastor Welko sebentar, ada. Jim. Ini kayaknya kan Breakthrough Worship ini banyak juga yang belum tahu nih dari mana. Ya, jangan-jangan dari ujung bumi. Aduh. Anak saya itu seneng dengan lagu-lagu Breakthrough Worship dan Oke. juga dari New Life. Iya. Jadi mereka suka tanya, "Pah, udah ada album baru belum?" Belum. Biasanya kalau ada album baru saya dapat duluan. Ya, oke. Jadi Breakthrough Worship ini ternyata dari GSJ Bandengan. Bandengan, yes. Dan New Life itu dari GSJ Bethlehem Bethlehem, Bogor. Bogor. Iya, Wah luar rupanya biasa. GSJA itu nggak kalah dengan yang lain. Iya. Keren bro, Keren ya. keren. Mantap. Dahsyat. Thank you Pastor. Iya. Pastor Welko lihat Ya, kalau komen. anak-anak muda sekarang Sebentar, sih ini Welko atau Diki Chandra? Soalnya dari tadi aku lihat ganteng banget nih kayak artis. Ini gara-gara minum kopi berubah cara pandangnya. kalau anak muda sekarang bilang ini nih ya, ini antit gitu. Anc. Oh, yang lagi heboh. Yang lagi viral. Iya benar. Cuman saya nggak boleh nyebut Nggak nih boleh, ya, nggak boleh. nggak Tahan. boleh. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Tapi gini Jim, sebenarnya kalau inget ya tahun lalu tuh, Climb Higher tuh kan booming banget ya. Iya. Maksudnya gini, kadang-kadang ada lagu Harnas tuh cuma dinyanyikan pas Harnas. Iya, betul. Tapi Climb Higher itu setiap ada acara pertemuan ya itu dinyanyikan. Bahkan saya pelayanan ke tempat Pastor Samdar juga bukan suasana Harnas. Nyanyi apalagi pas 1, 2, 3, 4 itu gila. Nah waktu kita ngobrol nih ya DKMN pas mau sebelum kita dengar lagu ini betul-betul kan itu beban mental karena sebelumnya Climb Higher kan hype banget tuh. Hype banget, iya. Ya. Nah, kita tuh wah ini bisa nggak nih kayak Climb Higher? Nah, saya tuh waktu pertama kali dengar ya, wah saya bilang sih ini dapet ini. Yes. Mantap. Ini dapet. Ini keren sih ya, makanya kayaknya bakal ini nih. Booming. Ya. Iya. Bakal meledak lagi. Pak. Artinya bukan hanya dinyanyikan pas Harnas ya. Harnas. Dan saya pikir gini, kita tuh bukannya Calvinistik ya, artinya bukan mau banggakan GSJA-nya, iya. tapi memang ini keren gitu. Iya. Jadi teman-teman juga jangan malu ya, maksudnya share. Betul. Ya. Nanti kan di description box Description ada box. ya. Iya. Ya. Jadi jangan malu juga buat share ini gitu. Artinya wah ini lagu bagus biar jadi berkat juga Betul, buat yang lain ya. Iya. Ya termasuk ini juga nih. Ya, Ngopi bareng, kita ngopi ya. bareng. Jangan lupa di-share ini ya. Iya, di-share. Jangan lupa Share. juga subscribe channel YouTube-nya Iya. ya, GSJA Bandengan gitu ya. Dan kalau nggak salah ada giveaway-nya ya. Wah. Itu belum. Giveaway buat narasumber. Oh, narasumber ya. Wah, Berarti gila. kita perlu Modus request banget sama ya. direktur. Kalau gini Modus mah banget ya. jadi sering diundang ke ngopi. Bang.
Namanya juga mic-nya JBL bro. Pastor kan, ini keren ini. Ya. Oke. Masuk. Nah, oke. Ngopiers sudah pada lihat dong ya video klip daripada lagu XM Impact ya. Tadi udah dengar komen-komen lagunya luar biasa, videonya luar biasa. Ngopiers boleh langsung klik, cek di description box kita dan tonton. Dan jangan lupa share ke teman-temannya, kaum-kaum muda yang ada di daerahnya. Dan pastikan lagu ini jadi berkat, jadi dampak buat teman-teman semua di sana. Amin. Wah luar biasa banget ya Pastor ya. Pastor, ini kita mau lanjut ngomongin soal planning kerja daripada DKMN gitu ya. Pertama saya tahu katanya ada mau rencana, kan setiap tahun ini kan udah rutin diadakan namanya Youth Conference. Dan hype banget gitu loh Youth Conference tuh. Udah ibaratnya jadi wah kalau tiap ada Youth Conference anak-anak muda langsung pengen daftar gitu loh. Terakhir pas yang kemarin Youth Revolution Night, saya inget banget tuh ya. Padahal kita nih udah siapin ruangan khusus selain ruang ibadah karena udah padat takutnya kita siapin ruang khusus tambahan. Ternyata banyak anak muda yang nggak mau dikasih ruang tambahan, mereka tetap kekeh untuk masuk ke ruangan ibadah. Akhirnya kan ngemper gitu ya dan sebagainya. Rame, pecah. Nah ini saya mau tanya nih, planning kerja daripada DKMN khusus soal Youth Conference online katanya kan. Sekarang semua kan serba online. Itu kayak gimana tuh nanti arahnya Pastor Samuel? Boleh ceritain? Ya, ini Youth Conference ini kita akan adakan di bulan ini nih. Bulan nih. September. Tanggal 25. Sebenarnya harusnya ada ya waktu itu ya, secara onset ya. Tapi karena waktu COVID. itu karena COVID kan kita batalkan. Oh iya ada. Waktu itu kan kita ada ngobrol bareng sama Pastor Daniel ya yang ngumpul ngomongin ternyata COVID. Iya. Betul. Dan kita batal. Jadi ini sebenarnya Youth Conference yang bulan September ini menjadi pembuka bagi Youth Pastor Institute. Oke. Ya, jadi nanti kita ada bomnya nanti, ada bomnya lagi di Youth Conference yang berikutnya. Tapi September ini tanggal 25 ya. 25. Ya, 25. Oke. Jadi ini free. Jadi free. Kapasitinya buat berapa orang sih Pastor? Wah, ini. Sebenarnya gini, kapasitas sih kita mau sebanyak-banyaknya. Iya. Makanya kita buka untuk apa namanya? Pendaftaran. Untuk pendaftarannya kita sebar nih. Ya syukur-syukur nanti bisa maksimal ya. Kalau 1000 kan kita juga punya linknya, Zoom-nya sampai segitu. Iya. Jadi nggak usah takut dan pastikan ya di jam tersebut kita fokus deh. Kita mau dapatkan sesuatu ya. Iya. Biar kita semakin extreme impact. Yes, amin. Berarti ini ide luar biasa ya. Maksudnya bukan karena COVID jadi yang biasanya planning kerjanya selalu ada Youth Conference, tiba-tiba karena COVID, udah berarti memang nggak bisa. Ternyata DKMN betul-betul memikirkan secara detail untuk kebutuhan. Mau nggak mau ya. Tadi Pastor diperes ya supaya kreativitasnya muncul gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pastor ya, sebenarnya lebih greget mana sih? Bukan lebih greget ya, tapi lebih sulit mana liatnya? Youth Conference yang diadakan real langsung di ruangan ibadah atau Youth Conference online sebenarnya persiapannya lebih rumit mana gitu kalau boleh cerita. Ini yang sering banyak ikut persiapan. Boleh cerita Pastor? Iya, jadi biasanya memang untuk penyelenggaraan sebuah event DKMN ya, biasanya saya yang lebih in charge karena itu berkaitan dengan dana dan lain sebagainya. Kalau ditanya lebih sulit mana, lebih banyak hal-hal menyulitkan yang mana, pasti lebih sulit secara onsite atau offline. Karena kita harus mendatangkan ratusan anak youth ke sebuah gereja dan perlu pengaturan yang lebih maksimal lagi. Tapi untuk kali ini Youth Conference online saya rasa lebih simple, tapi bukan berarti mudah juga. Ada persiapan-persiapan yang secara spesifik, secara khusus yang harus kita persiapkan supaya apa? Supaya Youth Conference online ini juga dapat benar-benar dirasakan oleh setiap peserta yang akan gabung di Youth Conference online ini. Jadi kita mau Youth Conference on-site atau offline dan Youth Conference online itu sama-sama memberikan satu dampak yang luar biasa buat pesertanya. Itu yang kita harapkan. Thank you Pastor, thank you buat tim DKMN yang memikirkan sekali kebutuhan anak muda soal Youth Conference untuk memperlengkapi kita lah, equipping gitu ya. Tadi Pastor Samuel ada sedikit ngomong soal YPI. Nah, saya mau dengar-dengar dong sebenarnya apa sih YPI itu gitu. Ya, YPI itu Youth Pastor Institute.
Jadi memang mungkin kalau dengar ini, oh berarti ini untuk pendeta-pendeta karena ada Iya. kata pastor ya. Sebenarnya enggak, ini hanya istilah yang kita pakai dan ini bukan seminar, tapi ini bentuk pelatihan untuk melatih para pelayan-pelayan, khususnya pelayan-pelayan orang muda. Tapi siapa yang boleh join? Ini biasanya ada dari gembala senior, ada pendeta-pendeta, lalu kemudian gembala youth, ada ketua youth, semua ya, artinya tapi nggak boleh juga yang jemaat biasa karena ini kita akan banyak bicara tentang pelayanan di situ. Oke. Jadi dilatih bagaimana melayani gitu. Oke. Ada banyak materi-materi topik-topiknya. Mungkin Pastor Welko bisa mention ya beberapa topik yang kita bisa ajarkan. Boleh silakan Pastor. Ya, di sini kita belajar sih apalagi ini COVID ya. Jadi landscape pelayanan youth ini kan beda ya. Iya. Jadi kita ada disrupsi ya. Sebelumnya juga sudah ada disrupsi juga kepada generasi yang baru Gen Z ya. Makanya materi itu termasuk di dalamnya bagaimana menjalani kepemimpinan di era sekarang ini ya, Iya. di era digital. Nanti Pastor Jeffrey juga akan bawakan soal media sosial, bagaimana memaksimalkan media sosial ya. Iya. Lalu Pastor Samuel juga nanti bicara juga di sana ya. Di sana ada juga bicara soal bagaimana pelayanan youth yang menjawab kebutuhan. Jadi memang sebelumnya kan kita lakukan Pastor ya secara onsite. Tetapi sekarang di dalam keadaan COVID ini maka ada insight-insight baru yang juga akan didapatkan oleh para peserta. Apalagi memang pembicaranya ya kita nggak ragukan lagi lah ya. Iya. Makanya kita undang gitu kan. Yes. Ya, ini ada beliau berdua ini yang sudah malang melintang ya di dunia pelayanan Iya. anak muda gitu ya. Pastor, mau tanya, kalau biasanya sebelum COVID, jadi sebenarnya YPI itu pelaksanaannya seperti apa sebenarnya? Ya, kalau sebelumnya itu dilakukan dulu pertama kali diadakan secara nasional. Tapi kemudian banyak daerah-daerah mengatakan, Pak kami kalau harus kirim orang itu biayanya gede. Contoh bayangkan ini ya dari Papua dan ini harus besar. Akhirnya dilaksanakan setiap daerah, setiap DKMD, Departemen Kaum Muda Daerah bisa mengadakan sendiri. Artinya mengadakan sendiri sebagai event organizer-nya, tetapi tetap itu yang punya DKM yang punya otoritasnya, copyright-nya, yang menentukan pembicara, yang mengeluarkan sertifikat. Oh ya, YPI itu bersertifikat. Jadi makanya ya nggak sembarangan gitu. Yes. Jadi Bukan kaleng-kaleng, bukan bukan kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Jadi dulu dilakukan seperti itu. Nah sekarang begitu masuk tahun ini seperti tadi kita semua tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang merencanakan, Iya, tiba-tiba betul. harus semuanya online. Nah kita juga berpikir program kerja kita ini nggak jalan nih. Nah akhirnya harus dengan online. Diperes ya, diperes. Ya seperti itu. Jadi akhirnya kita laksanakan nih secara nasional seperti itu. Oke, berarti YPI ini sebuah bukan fasilitas kita bilang, pembelajaran lah ya buat kita semua, khususnya buat orang-orang yang melayani gitu ya di dalam gereja. Memperlengkapi kita gitu ya. Luar biasa. Tapi gini sekali. Jim, ini yang menarik ya. Kita kan juga waktu sebelum COVID ya kita datang dan YPI ini ya buat saya ya Pastor ya, ini Pastor Samder juga punya cerita-cerita yang menarik ya. Ini adalah beberapa anak ya yang ikut YPI, mereka berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya mengisi kepala, tapi mereka dapatkan sesuatu. Karena biasanya kita rangkaikan juga dengan ada KKR-nya begitu. Sehingga ada kayak di Sumatera Selatan Pastor ya. Kemudian mereka mendaftar ke sekolah teologi. Mungkin Pastor Samdar bisa elaborasi. Banyak jadi dari peserta-peserta YPI itu akhirnya mendapat panggilan. Karena salah satu topik yang kita bicarakan itu adalah calling. Ya, seperti itu. Jadi dari pengalaman berjalannya YPI bukan cuma sekedar ngisi kepala, tapi ternyata memang Tuhan berbicara secara spesifik kepada setiap peserta gitu ya. Iya. Dan bukan hanya masuk sekolah kita, Pastor, sudah ada yang mengembalakan. Alumni. Sudah lulus. Jadi mereka ada hubungin saya, Pastor saya dulu adalah alumni dari YPI semacam seperti itu. Berarti saya bisa dikatakan betul-betul ekstrim impact-nya ya. Ekstrim impact. Luar biasa.
Thank you Pak Pastor. Nah tadi Pastor Welko juga ada singgung soal planning kerja, salah satunya soal media sosial, salah satunya akan Media dibahas. sosial, Nah saya mau ngobrol soal media sosial nih. Tadi tanggalnya lupa ya. Tanggal berapa Pastor? Tanggal berapa tuh YPI? YPI itu mulai awal bulan depan. Ini Oktober berarti ya? Oktober itu kita akan mulai tanggal 1 sampai 4. Itu gelombang 1. Oke. Gelombang 2 itu tanggal 15 sampai 18 Oktober. 15-18 Oktober. Oke. Ya, Berarti jadi nanti- setiap hari ya, 4 hari itu belajar 4 lah ya hari. ibaratnya ya? Iya. Oke. Seperti itu. Dan gini Jim, bukan berarti ada gelombang kedua orang pikir Nanti nanti aja. gelombang kedua. Karena terbatas. Terbatas. Oke. Kita walaupun online ya, kita mau tetap jaga kualitas ya Pastor ya. Yes. Ya, jadi biar tetap gitu. Iya. Berarti tetap diadakannya online tapi ada 2 kali gelombang gitu ya? 2 gelombang. Oke, thank you. Ya. Ini terbatas, pastikan juga kalau ada anak-anak muda yang juga dalam wilayah pelayanan di dalam gereja bisa langsung mendaftar. Daftarnya kemana Pastor? Ke ketua-ketua DKMD. Departemen Kaum Muda Daerah. Oke, Ya. oke. Jadi langsung daftar ke ketua DKMD gitu ya. Oke, thank you Pastor tentang YPI dan tadi juga kita udah ngobrolin soal Youth Conference Online. Saya mau nyambung ke media sosial tadi ya soal ya ini kan hal yang udah nggak jauh dari anak-anak youth gitu ya soal media sosial. Nah ada gebrakan apa sih yang bakal dilakukan Dobrakan. sama gebrakan apa sih yang bakal dilakukan sama DKMN Bahasa khususnya dalam aplikasi, silakan. Iya. Yang pertama kita bersyukur, puji Tuhan kalau dari direktur kita sudah memikirkan beberapa langkah ke depan Iya. dalam melayani generasi milenial dan generasi Z saat-saat ini. Dan kita sudah melihat bahwa generasi-generasi saat ini sudah tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Betul. Dan oleh sebab itu dari beberapa tahun yang lalu kita bahkan sudah pernah membuat sebuah aplikasi yang pertama yang kita kasih nama yaitu GSJ Youth Connect. Iya. Dan kita melihat bahwa aplikasi yang pertama ini belum cukup Oke. untuk menjawab kebutuhan orang-orang muda yang kita layani. Oleh sebab itu kita berembuk kembali dan berpikir kembali untuk menciptakan aplikasi yang kedua yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan Yes. generasi saat ini. Dan puji Tuhan kalau kita sudah ada satu aplikasi baru yaitu aplikasi Christian Youth Connect. Wow. Dan aplikasi ini segera akan di-launching Iya. ya. Namun tanggalnya kita belum bisa pastikan. Iya. Tapi nanti teman-teman kaum muda bisa download di Play Store, maupun di App Store. ya. Oke. Iya. Berarti luar biasa memang dan memang bukan pekerjaan mudah ya ada di dalam skup wilayah DKMN karena mikirnya bukan cuma sekedar skup gereja lokal tapi ini mikirin nasional bahkan bukan cuma sekedar launching aplikasi terus ternyata sudah dianalisa GSJ Youth Connect tuh belum maksimal Iya. jadi mesti rombak setelah berpikir ngobrol-ngobrol akhirnya perlu enlarge harus diperbesar akhirnya Betul. buat Christian Youth Connect gitu Iya. ya Pastor. Keren banget. Saya mau tanya soal Christian Youth Connect tadi. Ngomongin soal CYC sebenarnya tujuan daripada apps ini apa sih Pastor Jeffrey? Iya, jadi balik lagi ke direktur kita. Direktur kita ini punya seorang yang visioner. Ya, jadi artinya bisa melihat jauh ke depan. Iya. Ya, mungkin kita belum bisa melihat itu, tapi Tuhan kasih kemampuan kepada direktur kita untuk melihat hal itu. Iya. Jadi tujuan dari diciptakannya CYC ini adalah untuk mengkoneksikan ya seluruh kaum muda yang ada di Indonesia. GSJA di Indonesia. Iya. Ya karena pelayanan kita kan menjangkau atau melayani orang-orang muda GSJA yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita punya 30 daerah. Jimmy bisa bayangkan untuk bisa melayani orang-orang muda di Indonesia 30 daerah itu butuh berapa lama gitu kan dengan biaya yang berapa banyak yang harus kita Iya. keluarkan. Nah, oleh sebab itu kita kita di KMN memikirkan bagaimana menciptakan satu aplikasi yang bisa mengkoneksikan, menghubungkan orang-orang muda GSJ di Indonesia dalam satu wadah. Yes, yaitu dalam CYC Dalam ini ya. CYC ini, jadi kita bisa terkoneksi satu sama lain. Iya. Bisa saling menyapa satu sama lain, bisa saling kenal satu sama lain. Bahkan tujuan yang lebih besar dari aplikasi ini bukan hanya untuk orang-orang muda GSJA saja, tapi kita punya
goal yang lebih besar yaitu bagaimana bisa menyatukan kaum muda Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Wow. Jadi memang Jadi semua anak-anak muda iya, jadi boleh join. CYC ini didesain bisa digunakan untuk seluruh kaum muda interdenominasi. Kalau yang selama ini mungkin Big kita project. untuk bersatu ada tembok-tembok batasan yang sulit, Iya, iya. ya. Ada mungkin doktrin-doktrin yang harus kita hormati satu sama lain. Iya. Tapi lewat CYC ini kita bisa bersatu Iya. melayani lewat media sosial. Boleh tanya nggak, Pastor Jeb? Boleh? Bisa cari jodoh nggak di situ? Mau tahu jawabannya? Ada apa ini? Sebentar, saya akan jelaskan. Ada tujuan kedua, Jim. Iya. Itu tujuan secara umum. Iya. Ya, lalu tujuan yang kedua, jadi DKMN membuat aplikasi ini sebagai salah satu kendaraan atau alat, Tools, ya. ya salah satu alat untuk memenuhi roadmap Oke. BPP GSJ di Indonesia. Ya. Yang dalam 5 tahun ini tujuannya adalah untuk mempersatukan GSJA yang ada di seluruh Indonesia, cohesive church. Oke. Dan kita boleh bersyukur DKMN bisa menyediakan salah satu alat ini. Iya. Dan ini bisa dipakai oleh orang-orang muda dan juga gereja, Iya. ya, untuk kita bisa bersatu. Yes. Gitu. Berarti ini memang keren sekali ya, sampai mikirnya tuh, Kak, saya mau tahu dulu deh, Pastor. Ya, Di seluruh Indonesia ini, di nasional, sebenarnya khusus youth-nya, sebenarnya ada berapa banyak gereja sih? Ada gambaran nggak atau ada data nggak? Berapa sih Secara- gereja di Indonesia? ya. GSJA? Secara data statistik mungkin Pastor Samuel yang sudah lebih berpengalaman. 2.200, 2.300-an gereja. Banyak sekali. 2.300 gereja GSJA se-Indonesia. Iya. Wah, itu benar-benar gimana cara kita mengkonekkan itu ya. Dan Betul, makanya Ji. lewat aplikasi ini bisa Dan itu lebih tersebar simpel. itu di kota-kota besar Di sampai ke daerah-daerah. Daerah pelosok-pelosok. Ini luar biasa sekali. Thank you buat DKMN sekali lagi ya udah mikirin sejauh itu ternyata. Thank you buat direktur kita Pastor Daniel Pastor Daniel. yang mikirin itu ya luar biasa. Nah tadi ngomongin soal tujuan. Biasanya anak-anak muda tuh nggak cuman perlu tahu tujuan. Biasanya tuh dia interest sama sesuatu memang yang menarik mereka gitu loh. Kalau memang aplikasinya oke mereka pasti akan pakai gunakan. Nah saya mau tanya dong bocoran dikit-dikit deh gitu ya dari aplikasi CYC ini. Sebenarnya apa sih yang menarik Pastor dari aplikasi ini? Ya, kalau Jimmy tanya apa sih yang menarik? Banyak, Jim. Wais, Banyak ini. sekali. Ya. Mungkin segmen kedua ini nggak akan cukup Wih, untuk ini, bisa wah, menjelaskan. ini. Jadi kita Keren, berharap keren. ada waktu lain untuk kita diundang kembali gitu. Oh, Pinter, tuh bro. kesana ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja Ya, ya beberapa hal-hal yang menarik dari aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini adalah aplikasi rohani Kristen pertama yang ada di Indonesia, bahkan mungkin yang ada di Play Store atau App Store. App Store Iya. yang mengkoneksikan pelayanan kaum muda yang ada di Indonesia, gitu. Yang berbasis media sosial, Iya. juga ada media informasinya, dan ada media untuk pelayanan bagi orang-orang muda. Itu yang Iya. pertama. Lalu yang kedua, aplikasi ini didesain dengan platform media sosial. Jadi Oke. bukan hanya sekedar media informasi yang sifatnya satu arah. Oke. Jadi bagi user yang akan menggunakan aplikasi ini, dia bisa memiliki aplikasi ini. Jadi Yes. dia bisa regis, ya, dia punya akun. Oh, punya account sendiri. Iya, punya akun sendiri, lalu dia bisa posting aktivitas dia, pelayanan dia di aplikasi ini. Oke. Ya, jadi kita Bisa follow ya. bisa follow, ya, dan bisa saling menyapa, bisa ya, DM. bisa di follow. Heeh. Wah, keren. Jadi aplikasi ini bukan hanya milik DKMN, Oke. tapi milik bagi setiap kita youth. users ya. Iya, user. Iya. Ya. Nah, lalu yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, di dalamnya itu terdapat fitur-fitur yang dibutuhkan dalam dunia pelayanan orang muda khususnya. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya, ada fitur-fitur apa aja yang menarik dari aplikasi ini? Nah, Ada salah yang satunya bertanya. saya kasih tahu ya, ada fitur musik, ya, Wah. lagu. Nah, tadi video klip yang kita bahas, ya, itu Extreme Impact. video Extreme Impact, ini bisa masuk di aplikasi ini. Iya. Keren. Jadi user bisa download, bisa nonton di aplikasi ini. yes. Lalu juga ada fitur online shop gitu. Berjualan Jadi, langsung. betul. Iya, jadi bagi
kaum muda GSJ Indonesia yang punya kreativitas untuk menciptakan satu produk dan dia bingung mau jual kemana, nggak usah bingung-bingung. Tinggal hubungi DKMN atau daftar, regis di aplikasi ini, maka produk ini sudah bisa dijual. Gitu. Jadi untuk mempermudah, ya, menyalurkan bakat-bakat kaum muda GSJ di Indonesia. Jadi entrepreneur ya. Betul. Jadi untuk memudahkan juga orang-orang yang ingin berbelanja online. Iya. Mungkin dapat diskon yang spesial kalau belanja di aplikasi ini gitu. Support lokal produk dari GSJA ya. Iya. Keren. Dan yang tidak kalah menarik, ada fitur yang namanya Find a Man. Find a man. Ya, yang kita Gimana singkat tuh? FAM. Ya, artinya mencari pasangan. Oh, Mas Amdar, Pester, udah kejawab loh ini ternyata. Soalnya saya lagi mikirin banyak anak-anak youth kita ini nyarinya di mana sih gitu kan. Katanya kalau di gerejanya sendiri lu lagi. 4L ya. Ya, Oke, jadi oke. fitur ini kita siapkan memang berdasarkan analisa yang ada. Ya, ini pastor yang sudah sangat berpengalaman untuk melayani kebutuhan orang-orang muda. Dan salah satu kebutuhan orang muda adalah menemukan pasangan yang tepat. Yes, betul. Bingung mau cari kemana. Nanti download, cari di aplikasi lain belum tentu Iya. satu iman. Iya, betul. Belum tentu backgroundnya kita kenal. Gitu. Iya. Nah, alangkah baiknya kalau memang kita bisa menyiapkan fitur ini. Jadi sudah sangat menolong Yes. untuk kebutuhan orang-orang muda yang sedang mencari Yes. pasangan. Thank you, Pastor. Ini ternyata menarik banget ya. Luar biasa, selain ini jadi aplikasi pertama yang mengkoneksikan seluruh kaum muda di Indonesia, khususnya GSJA, dan nanti juga kan visi besarnya seluruh Indonesia gitu ya. Dan tadi fitur-fiturnya menarik sekali, ada online shop gitu ya, bisa saling follow, dan tidak kalah penting tadi find a man gitu ya. Wah, ini keren banget. So teman-teman pastikan nanti ikutin, nanti ya kita akan infokan lewat pasti media sosial DKMN untuk infokan kapan launching daripada aplikasi CYC ini. Iya. Nah, di akhir daripada segmen ini sebagai penutup gitu ya, saya pengen tanya nih daripada pastor-pastor yang ibaratnya melayani sudah cukup lama juga di kaum muda. Saya pengen dengar dong, apa sih harapan daripada para pastor khususnya buat kaum muda yang ada di Indonesia? Apa sih harapannya para pastor? Boleh mulai dari Pastor Welko. Ya kalau bicara soal harapan tentu saja, barangkali ini agak klise, tapi tentu saja biar tiap anak muda itu ya menjalani apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupannya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka menjadi the best person ya, atau the best version of himself, him or herself ya. Yang ketiga tentu begini. Saya selalu percaya begini, bahwa anak-anak muda itu pembawa pesan Amin. bagi generasi ini. Iya. Tapi di samping itu mereka juga adalah pesan, message. Message. Ini bukan jualan. Jadi mereka itu adalah pesan. Bagaimana orang lain tuh melihat bahwa Yesus itu relevan, firman Tuhan itu relevan adalah ketika mereka melihat anak-anak muda yang menghidupi firman Tuhan. Dan mereka bisa bilang, oh iya, aku diubahkan, Tuhan bekerja, aku menemukan tujuan hidup di dalam Kristus. Sehingga aku bisa ekstrim. Wah, ada gayanya toh. Iya, ada. Jadi TikToknya juga ada. oh, siap. Berarti itu harapan daripada Pastor Welko kepada anak-anak kaum muda yang ada di Indonesia ya. Anak-anak kaum muda. Bahwa kita ini sebenarnya bisa jadi pesannya Tuhan. Iya. Dan jadi the best version of himself. Ourself ya. Him ourself. or herself. Yes. Ada lagi Pastor? Kita bisa dengar dari, ini gimana dari seperti tangga ya, dari sini baru nanti Pastor Samder boleh. nih. Sebagai Pamungkas. Pamungkas ya, boleh. Ya. Silakan Pastor Jeffrey, apa sih harapannya buat youth di nasional ini? Iya, harapan saya dari pengurus DKMN tidak muluk-muluk. Ya, yang pertama kembali lagi ke tujuan yang diciptakan oleh DKMN. Jadilah generasi yang penuh dengan roh, ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan
dunia yang sekarang semakin nggak menentu ini, kita harus dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Lalu belajarlah untuk menjadi anak muda yang kreatif. Iya. Karena dunia sekarang ini butuh yang kreatif. Iya. Ya. Lalu jadilah yang berdampak. Nah, ini menarik nih, bagaimana kita bisa jadi berdampak? Jadi saya ada beberapa tips. Iya. Yang pertama, selain dari tadi Pastor Welko bilang bahwa orang muda itu adalah pembawa pesan, messenger. Iya. Tapi orang muda itu juga changers, Iya. pengubah. Iya. Ya, Amin. kalau saya kasih contoh gini. Pastor, dibuka dulu itu. Oh, ini kan nggak ada nih tadi. Pastor. saya nggak promo Siapa ini. tahu Ya, ada. putih artinya suci kan? Betul. Changer kan tadinya hitam itu. Oh, gitu Kalau ya. diperhatikan awalnya hitam tapi sekarang jadi putih. Jadi berubah. Bisa ya, memang mirip ini salah satu artis ini tadi kita sebut ya. Jadi yang pertama untuk kita bisa berdampak kita harus berubah. Iya, betul. Ya. Contoh-contoh di Alkitab sudah banyak. Petrus mengalami perubahan, dia bisa berdampak luar biasa. Paulus mengalami perubahan, dia bisa berdampak luar biasa. Iya. Perempuan Samaria mengalami perubahan, dia bisa mengubah kotanya, berdampak untuk kotanya. Iya. Sama untuk kita bisa berdampak, kita harus berbuah. Iya. Berubah, sorry. Ya, ketika kita berubah, akan ada buah-buah yang dihasilkan sesuai Iya. ayat tema Extreme Impact ini. Iya. Ketika kita berbuah, maka berdampak itu sebenarnya hasil Iya. dari tindakan-tindakan kita sebelum. Yes. Jadi kalau kita mau berdampak tapi tidak mau ada proses, maka akan sulit. Betul. Itu harapan saya secara pribadi sebagai pengurus DKM. Thank you, Pastor Jeffrey. Clear, jelas banget bahwa kita ini harus berubah dulu. Nanti Iya. kita berbuah dan buahnya itu nanti akan jadi dampak yang luar biasa. Iya. Thank you, Pastor. Pastor Samuel, silahkan harapannya. Oh ini pamungkas nih. Jadi kita ngopi angkat dulu ya, angkat kopi dulu kita ya. angkat dulu ya. Extreme Impact. Khotbah ya. Wah, Sesi khotbah ini. si khotbah. Siap-siap, Tapi abis tadi, ini altar tadi call. di segmen 1 ya Pertama. bilang akan membagikan tips-tips itu. Yes. Jadi saya langsung saja kepada yang sifatnya praktikal. Ya. Saya akan persempit dalam konteks sekarang kita sedang dalam keadaan pandemi. Covid, ya. Gimana kita tetap bisa memberikan impact yang ekstrim. Ya. Tadi kita diawali dengan bahwa kita itu bisa memberikan impact kalau kita abide, kita terhubung intim dengan Iya. Tuhan. Tinggal. Lalu praktisnya apa? Yang pertama gini, anak-anak muda saya mengajak semua, bahkan yang para ngopiers ini yang sedang menonton acara ini, saya ajak kita semuanya, ayo take a time to pray. Iya. Jadi inilah waktunya kita berdoa. Saya pikir nggak ada satu hal yang bisa melebihi kekuatan dari doa. Doa itu akan memberikan impact yang sangat dahsyat. Amin. Ya, doa sebenarnya nggak terlalu banyak perlu diseminarkan, dibicarakan. Ya, Iya. doa itu sebenarnya cukup dilakukan. The most important of prayer is pray. Iya. Nice. Ya, the most important of prayer is pray. Jadi kalau kita banyak teori berdoa tapi nggak pernah berdoa, Tuh. nggak ada. Nah, Iya. kenapa saya katakan doa bisa memberikan impact yang luar biasa? Ada banyak contoh dalam Alkitab. Dan saya mau bilang bahwa pray itu doa itu akan memberikan impact Iya. bukan hanya kepada orang lain tapi juga diri kita. Terutama diri kita. Iya. Lalu ya bayangkan dalam situasi seperti ini, by your prayer, your family will be impact. Amin. Amin. Your church will be impact. Your community will be impact. Yes. And even your nation will be impact by Yeah. your prayer. Amin. And not only the nations, but the world. Iya. Amin. Why? Because there is the great power behind the prayer. Iya. Yang kedua adalah simple saja. Sharing the gospel. Pak, ini kenapa ini penting? Iya, hari ini orang semua lagi mikirin pandemi. Gimana saya bisa survive? Bagaimana saya bisa dapat uang? Bagaimana saya bisa mengatasi pergumulan banyak? Ya kan, angka perceraian meningkat. Anda bayangkan, kalau mereka di tengah-tengah hampir keputusasaan, mereka mendengar yang namanya good news, Iya. Betul. gospel. Iya. Wow, hidup mereka diubahkan. Iya. Dan saya percaya
Hari ini Tuhan banyak menyediakan tools, alat-alat melalui media sosial. Dan anak-anak muda itu paling jago menggunakan media sosial. Gospel itu dari dua kata, God's and spell. Gods itu Allah, spell itu kata-kata. Setiap kata-kata Tuhan pasti akan mengubahkan. Amin. Karena itu saya tantang hari ini. Ketika orang hanya sedang mikirin masalahnya, anak-anak muda pikirkan. Orang hari ini perlu good news, perlu kabar baik. Dan Injil harus tetap diberitakan. Amin. Itu dua tips yang disampaikan. Extreme impact. Thank Gimana you. tadi? Extreme. Extreme impact. Ini kopinya keren loh, Ji. Gimana tuh? Habis ngopi bahasa Inggrisnya lancar. Ada impactnya ya. Luar biasa. Pesen Saya di nggak mana, tahu Ci? tadi kok bisa ngomong bahasa Bisa pesan di mana kopinya? Ya, beliau memang sudah Melalang buana. iya. Ya. Thank you para pastor, Pastor Samdar, Pastor Welko, Thank you, Pastor thank you. Jeffrey Sama-sama, buat Ji. waktunya, buat hatinya, buat Thank kita you. semua, anak-anak muda Iya. di Nasional. Dan Ngopiers, ini akhir daripada segmen kita, daripada acara kita. Jangan lupa nonton video klip kita Extreme Impact dan langsung saja klik di description di bawah ini. See you on the next week. Bye-bye. Shalom, rekan-rekan yang luar biasa, anak-anak muda, apa kabar semuanya? Mazmur 145:4 berkata, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Angkatan demi angkatan, artinya setiap generasi itu akan dipakai Tuhan untuk memberitakan segala kekuatan dan keperkasaan Tuhan, memberitakan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saya hanya dapat berkata bahwa kita bukan lagi menyebut next generation, tetapi kita menyebut new generation. Kenapa kita sebut new generation? Karena angkatan saat ini adalah angkatan yang benar-benar harus kita siapkan, bukan lagi untuk next. Karena hari ini, generasi ini perlu untuk dijadikan alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita menyebut dengan tema tahun ini dan mungkin akan dilanjutkan menjadi tema tahun yang akan datang, yaitu tema Extreme Impact. Dan Extreme Impact artinya apa? Extreme adalah impact yang ekstrim. Kalau biasanya kita menjadi dampak, kita umumnya berdampak di mana kita melayani, yaitu di dalam gereja. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan ketika kita melayani di gereja. Tetapi extreme impact artinya apa? Artinya adalah berdampak di luar gereja, bukan hanya di dalam gereja, tapi ekstrim artinya 24 jam dimanapun kita berada, selama every day, every hour, every minute, kita berdampak di keluarga, di pekerjaan, di sekolah kita. Kenapa? Karena I am the church, saya adalah gereja Tuhan, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup saya. Saya adalah bait kudusnya Tuhan. Oleh sebab itu, extreme impact tujuannya adalah agar kita semua anak muda bukan hanya berdampak di dalam, tetapi juga berdampak di luar. 7x24 jam kehidupan kita, roh Allah bersama dengan kita. Dan dengan demikian, Extreme Impact bukan hanya sekedar moto, bukan sekedar hanya istilah tema, tetapi menjadi lifestyle kita, menjadi gaya kehidupan kita. Untuk selanjutnya kita ingat bahwa Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada. Salam kegerakan seluruh anak muda di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus memberi damai di hatiku. Yesus membawa damai di hidupku. Yesus, 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 Yesus. Shalom, shalom, shalom.